Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu bab vektor. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Jadi, di bab vektor ini akan ada 5 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu pengertian vektor. Kemudian subbab yang B, yaitu sifat-sifat vektor. Kemudian subbab yang C, atau ketiga ini, merupakan materi matematika pengantar agar kalian lebih mudah memahami operasi vektor, yaitu terkait sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku, untuk berbagai sudut istimewa, dan di setiap kuadran. Kemudian ada juga yang akan kita pelajari pada pengenalan sin, cos, tan ini nanti, yaitu memproyeksikan besaran pada koordinat X dan Y. Kemudian yang kelima ada aturan sinus dalam segitiga. Nanti kita jabarkan secara sekilas-sekilas untuk masuk ke operasi vektor. Nah, di subbab yang D, operasi vektor, kita akan belajar tentang penjumlahan vektor dengan berbagai metode. Ada pengurangan vektor, kemudian ada perkalian vektor. Untuk subbab yang E, yaitu vektor satuan dan operasi vektor satuan, ini merupakan materi pengayaan. Jadi materi ini cukup kalian pahami, karena nanti tidak saya keluarkan di ujian atau penilaian harian. Jadi cukup kalian pahami saja. Yang pertama atau ke A, apa sih itu vektor? Kalau kalian ingat, kita sebenarnya sudah pernah sedikit membahas apa itu besaran vektor dan bedanya dengan besaran skalar pada bab 2 sebelumnya. Masih ingat kan? Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya ada perpindahan, kemudian ada kecepatan, ada percepatan juga, ada gaya, dan lain sebagainya. Kemudian besaran skalar, yang skalar, masih ingat apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya apa? Ada semua besaran pokok ya, berarti besaran pokok, semua besaran pokok itu adalah besaran skalar. Terus ada juga jarak, kemudian ada luas, terus ada volume, dan lain sebagainya. Contoh gampangnya kayak gini. Misal ini adalah rumah kalian. Nah, untuk menuju sekolah, maka kalian harus menempuh lintasan, yaitu lintasan A, B, C, D, E, dan F. Sehingga total jarak yang akan kalian tempuh adalah sebesar 100 tambah 200, 300, 300 tambah 400, 700, 700 tambah 250, 950 tambah 50, 1000 kilo, 1000 meter. Sedangkan kalau kita lihat di peta, ternyata perpindahan kamu adalah sejauh 600 meter dengan arah 60 derajat ke timur dari utara. Nah, kita kan tahu bahwa jarak itu tadi adalah besaran skalar. Jarak ini adalah besaran skalar. Nah, cukup berapa besarnya jarak yang ditempuh tanpa perlu menunjukkan arahnya. Sedangkan kalau perpindahan, itu kan besaran vektor, sehingga perlu menunjukkan arahnya. Arahnya kemana? 60 derajat ke timur dari utara. Besaran vektor ini dapat digambarkan dengan anak panah. Nah, ini anak panah ini, kayak seperti ini. Anak panah. Di mana arah anak panah, arahnya ke sana, berarti menunjukkan arah vektor. Dan panjangnya anak panah ini, itu menunjukkan besarnya vektor. Kalau kita ingin menuliskan vektor tadi, jadi kalau mau digambarkan berarti membuat anak panah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menuliskan vektor? Nah, kalau menuliskan vektor,
dengan tulisan tangan itu dapat dinyatakan dengan vektor, misalkan di sini adalah AF. Berarti vektor apa ini? Vektor AF. Atasnya kita kasih tanda panah. Atau ini juga bisa kita nyatakan dengan misalkan aja ini adalah vektor, misalkan ini adalah A, sejauh A. Maka ini bisa kita nyatakan juga dengan A kasih tanda panah kayak gini. Itu ya. Berarti ini sama aja dengan vektor A. Kita kasih tanda panah. Ini kalau mau dituliskan tangan. Kalau diketik itu juga bisa dinyatakan dengan huruf tebal. Berarti ini AF, ini tebal semua, nggak perlu tanda panah, nggak perlu, nggak apa-apa. Biasanya ada buku yang menuliskannya seperti itu. Atau A juga A-nya tebal. Nah, kalau ditulis tangan ini tadi berarti ingin menyatakan besarnya vektor AF. Berarti kita kasih simbol nilai mutlak. Nah, seperti ini, atau bisa tulis juga dengan vektor A nilai mutlak. Nah, kayak gini. Itu tadi kan pengertiannya, pengertian dari vektor. Sekarang sifat-sifat dari vektor. Kita masuk ke subbab yang B, yaitu sifat-sifat vektor. Sifat yang pertama yaitu dapat dipindahkan asalkan besar dan arahnya tidak berubah. Contohnya ada vektor A, misalkan vektor A panjangnya seperti ini. Ini adalah vektor A. Nah, kemudian ada ini vektor A. Kita kasih tanda seperti ini. Kemudian ada vektor B. Vektor B kita kasih warna berbeda. Nah, kemudian ada vektor B, kita kasih warna berbeda. Misalkan vektor B-nya adalah seperti ini. Nah, ini ujung panahnya. Ini adalah vektor B. Nah, ini adalah vektor B. Kalau saya mau memindahkan, berarti bisa saya buat seperti ini. Nah, ini misalkan kita copy dulu. Saya mau memindahkan yang vektor B misal. Nah, vektor B ini bisa saya pindah dengan syarat besarnya dan arahnya tidak berubah. Nah, ini kan tidak merubah besar dan arah. Nah, jadinya seperti ini. Ini yang dimaksud dapat dipindah asal besar dan arahnya tidak berubah. Yang kedua, dapat dioperasikan secara matematis. Operasi matematis yang dimaksud itu adalah berupa penjumlahan. Nah, penjumlahan. Jadi vektor ini nanti bisa dijumlahkan, ada penjumlahan. Kemudian bisa juga dilakukan pengurangan. Kemudian bisa juga dilakukan perkalian. Yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu dapat diuraikan. Contohnya ada suatu vektor. Jadi vektor ini berada pada koordinat kartesius. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Misalkan vektornya seperti ini. Nah, misalkan vektornya seperti ini. Ini adalah vektor F. Kita anggap aja ini adalah vektor F. Gaya. Karena vektor F ini kan miring. Kalau miring, berarti dia punya dua nilai, yaitu searah sumbu X, berarti di sini, punya nilai searah sumbu X, atau Fx, juga punya nilai searah sumbu Y, atau Fy. Berapa nilai Fx dan Fy ini? Nah, ini akan kita bahas pada subbab berikutnya. Itu dia pengertian vektor dan sifat-sifat vektor. Untuk melanjutkan materi selanjutnya, silahkan klik video part yang kedua. Dilanjutkan ke video part 2 beneran loh ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.